Dipersembahkan oleh Luwak vegetable sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. 4 narsum di diskusi malam ini semua mengatakan bahwa tindakan Ketua KPU yang mengeluarkan SK yang memutuskan bahwa 16 dokumen persyaratan capres dan cawapres tidak boleh diakses publik, dianggap itu melanggar peraturan. Pertanyaannya, apa sanksinya Pak DPR? Kalau itu sudah melanggar, apakah sebatas kode etik, prosedurnya bagaimana? Karena itu sepertinya pelanggarannya dari segi hukum parah banget gitu loh. Ada 2 ketentuan yang bisa dilakukan oleh Komisi 2. Ya. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Komisi 2 DPR RI itu bisa melakukan evaluasi terhadap pejabat yang kami lakukan fit and proper. Dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dan dalam konteks KPU dan Bawaslu, kami bisa kemudian hasil dari evaluasi itu, kesimpulan rapat kami, itu bisa kami sampaikan kepada DKPP untuk DKPP lebih lanjut nanti melakukan persidangan etik. Jadi yang berhak menjatuhkan sanksi pada akhirnya siapa? Sebentar, ini baru 1 ketentuan. Oh, baru 1. Ada dari segi kelembagaan, Mas. ada ketentuan yang lain. DKPP. Ada ketentuan ada lagi yang lain. Yaitu peraturan DPR nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPR. Di mana DPR berhak melakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat negara yang proses fit and propernya ada di DPR. Dan kami pernah melakukan itu terhadap DKPP Republik Indonesia. Kecuali terhadap Hakim MK nggak berani kan? Itu komisi lain, itu komisi 3. Saya tidak mau berkomentar di luar komisi yang saya pimpin. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedurnya kami di rapat internal, seluruh anggota dan pimpinan rapat, lalu menyepakati bahwa kita memerlukan evaluasi. Kita evaluasi. Kami bikin tertutup, karena kemudian ini sangat menyangkut juga hal-hal yang bersifat privat. Tadi ada hal-hal yang harus kita tanyakan, kenapa Anda mengeluarkan ini, ada tidak yang mengintervensi dan seterusnya. Nah, pada saat DKPP kami merekomendasikan tidak pemecatan, tidak pemberhentian, tetapi perbaikan sistem. Karena di DKPP itu seringkali, Mas Arief ya, mereka melakukan sidang terhadap perkara-perkara yang baru masuk, yang udah lama malah nggak disidang-sidang. Gitu. Sehingga tidak ada semacam hukum acara. Kami perbaiki itu dan alhamdulillah DKPP sekarang memperbaiki diri. Artinya dengan 2 mekanisme ini, kami di Komisi 2 tentu membuka diri, dan karena itu kami akan panggil dulu KPU-nya. Melalui penjelasan yang disampaikan oleh KPU, publik juga akan bisa melihat dan kenapa itu dikeluarkan dan kenapa sampai kemudian dicabut, dan lalu apa langkah selanjutnya. Karena kebutuhan terkait dengan peraturan ini kan tetap penting. Maksimum penalti yang bisa direkomendasikan atau diambil Komisi 2, Pak, maksimum? Maksimum merekomendasikan pemecatan atau pemberhentian. Pak Arief, itu maksimum. setuju nggak bahwa memang pantas nggak untuk Ketua KPU ini dan timnya dipecat? Nanti setelah dilakukan klarifikasi, kan saya juga nggak. Kita jangan mengalihkan forum ya dalam tanda kutip peradilan kinerja terhadap KPU dari ruang resmi Komisi 2 DPR RI dan DKPP ke tempat ini. Tapi kan semua sudah setuju SK itu di luar nalar berpikir, apalagi kalau itunya tetapi kemudian background kenapa itu keluar, prosedur yang ditempuh kita harus dengar. Nah, menurut saya bisa saja kemudian kesalahan pilihan terhadap produk hukum, keputusan misalnya, maka kita perbaiki menjadi peraturan dan substansinya kita perbaiki. Terima kasih. Sekarang Pak Ray Rangkuti, semua setuju bahwa itu pelanggaran serius. Ada prosedurnya, ada 2 pilihan. Menurut Bapak, sanksi yang paling tepat apa? Semua kita tahu terjadi pelanggaran. Sudah di luar nalar. Mahasiswa hukum manapun, jangankan profesor, mahasiswa hukum mengatakan itu salah. Anda gimana? Kan saya sudah menawarkan tadi, Bang. Ini dievaluasi saja. Evaluasi itu apa yang paling tepat? Bahkan saya menganggap mungkin ada tepatnya mempercepat masa jabatan mereka. Mempercepat masa jabatan anggota. Pakai bahasa sopan banget. Anggota KPU, karena bukan hanya KPU, Bawaslu, dan mungkin kan DKPP. Maksud Bapak udah deh, mempercepat saya dihentikan atau apa? Ya dengan sendirinya mereka semua dipercepat masa jabatannya, artinya dilakukan pemilihan ulang. Baik terhadap anggota KPU maupun Bawaslu. Kan tidak ada istilah dipercepat, adanya adalah
mundur atau dipecat, ya kan? Itu kalau terkait dengan masa jabatan mereka. Saya kan mengevaluasi keseluruhan. Itu yang saya sebut tadi, Bang. Lebih tinggi dari sekedar mengevaluasi kinerja mereka. Mengevaluasi kan harus ada kesimpulannya. Nah, itu sanksinya makanya. apa? Itu makanya dimulai dari hal-hal yang kayak begini. Evaluasinya dimulai dari Tolong deh, kerja Bapak, mereka. jawab singkat. Dengan melihat ini dari substansi pelanggaran, dari prosedurnya pelanggaran, menurut Bapak sanksi yang pantas apa? Evaluasi keseluruhan sistem penyelenggara pemilu, di mana apakah kita masih membutuhkan model KPU yang seperti sekarang, apakah kita masih membutuhkan Bawaslu dengan model yang seperti sekarang. Saya malah menuntut lebih dari sekedar mereka dievaluasi secara etik, Bang. Evaluasi sistemnya, saya berpikir lebih dari sekedar mereka. Boleh jadi ke depannya persoalan-persoalan seperti sekarang ini bisa muncul. Oleh karena itu, evaluasi sistemnya, butuh nggak kita 5 anggota KPU? Apa nggak cukup 3? Butuh nggak Bawaslu? Apa nggak diserahkan saja kepada media sosial dan sebagainya? Pak Juanda, ya Prof. Juanda, kita tolong fokus ke ini. Bapak sudah mengatakan dari segi substansi salah, dari segi prosedur salah. Kalau udah begini pejabat, sanksi yang tepat apa? Ya, kan sudah. Minta mundur atau berhenti atau pecat? Saya tidak hanya melihat dari hanya kasus ini sebenarnya. Ya. Saya tahu catatan-catatan yang sebelumnya, tidak perlu saya buka di sini. Ya. Memang banyak hal di KPU itu ya, saya lihat tidak lagi berpendapat pada peraturan perundangan. Ada sesuatu tapi tidak perlu saya buka. Sekarang oleh karena itu kita sudah waktu mau habis, khusus SK ini yang tidak boleh mengakses 16 dokumen calon persyaratan capres dan cawapres. Menurut Bapak ada yang mengatakan formalnya salah, substansi salah. Sanksi yang tepat apa sebenarnya? Nanti direkomendasikan oleh para wakil rakyat ini. Menurut saya, Profesor Universitas. Ya, satu, kita evaluasi. Yang kedua, hasil dari evaluasi itu memang melalui, kita tidak bisa langsung, tapi melalui prosedur yang menurut saya ya, tentu lembaga yang berwenang di samping evaluasi dari DPR terus ke DKPP, maka menurut saya lebih tepat ini memang diberi sanksi pemecatan. Pemecatan. Iya. Kok lebih berani Bapak daripada DPR? Oh, beda. Ya, ini kan orang kampung. Bang Hotmadi sedang benar dengan kata pemecatan gitu loh. Enggak, bahkan saya menawarkan lebih dari sekedar pemecatan, Bang Hotmadi nggak mau. Evaluasi sistem penyelenggaraannya. Tapi butuh nggak kita model KPU yang seperti sekarang? Dulu. Iya. Kalau yang lain kan solusi kayak begini kan jangka pendek, Bang. Kan saya bukan masalah berani, tapi ketika soal ini menyangkut kenegaraan dan memang ini adalah fatal, saya kira tidak ada lain. Tidak ada lain kecuali ya dievaluasi terus diganti. Apalagi Pak DPR mendengar itu? Saya dengar. Gimana kira-kira? Sebagai sebuah aspirasi kami dengar. Inspirasi? Aspirasi. Oke. Bapak pribadi terlepas dari DPR, apa pendapat Bapak? Saya nggak bisa berpendapat secara pribadi. Oh, tidak bisa. Posisi saya di sini sebagai ketua Komisi 2 DPR RI. Ya, kita hormati. Kalau Pak Arief lebih halus lagi. Ya, kita lakukan evaluasi dulu. Kita dalami dulu apa, bagaimana, penyebabnya apa gitu. Karena barulah bisa diambil kesimpulan. Karena kan kita tidak melihat selain yang sudah tampil di tapi kan nanti bisa terulang lagi hal yang sama cuma beda corak. Jadi begini, itulah mengapa saya mengatakan, Bang, jangan kalau pemecatan itu hanya terkait dengan oknum-oknum. Lebih baik institusinya kita perbaiki. Butuh nggak KPU dengan model yang kayak begitu, dengan masa kerja 5 tahun? Apalagi Bawaslu, butuh nggak Bawaslu yang kita nggak tahu kerjanya apa selama 5 tahun terakhir ini, gitu loh, Bang. Terima kasih. Jangan-jangan pengawasan medsos jauh lebih kuat daripada Bawaslu itu, gitu. Terima kasih, terima kasih. Jadi sudah terjawab di forum diskusi malam ini. 4 narsum mengatakan terjadi pelanggaran atas pengeluaran SK Ketua KPU yang melarang dokumen persyaratan capres dan cawapres diakses oleh publik. Sudah semua sepakat bahwa memang itu pelanggaran serius, baik dari formal maupun substansi. Cuma hanya 2 yang mengatakan sanksi, dipecat, 2 masih ragu-ragu. Demikianlah akhir dari diskusi malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room Metro TV.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.